Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 April 2024. Kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika bisa di lingkungan, saya ngamati, kok ini ibu-ibu yang pada duduk di depan, kok pakai tasnya sama ya? Apa belinya lusinan? Ternyata ini tas baru yang lagi digandrungi sama ibu-ibu. Tas Perancis, mereknya Goyah. Wah, cara bacanya Goyah. Tulisannya Goyard ya. Tapi kan kedengerannya Goyah. Seperti kata goyah. Emang terkadang ketika kita masuk ke toko tas itu bikin orang goyah. Beli apa kagak ya? Beli apa kagak? Tas kayak gini kok larang pisan. Kok mahal ya? Ada juga tas yang namanya Botiga, bacanya Bottega ya. Bacanya Botiga, tulisannya Bottega. Mungkin kalau ada suami yang habis beliin tas buat istrinya, dia keluar dari toko tas itu sambil liatin itu resip, dia akan bilang, "Mama, Bottega beli-beli tas kayak begini." Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, kenapa ya orang memilih tas-tas branded, tas-tas yang mahal harganya? Karena jaminannya, karena ada garansinya. Demikian juga hari ini di dalam firman Tuhan, kita mendengar tentang jaminan bagi orang-orang yang percaya, jaminan bagi orang-orang yang setia mengikuti Kristus. Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus hari ini mencapai puncaknya. Firman Tuhan hari ini memberikan kita garansi dan jaminan akan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa pengajaran Yesus bukan abal-abal, bukan omong kosong, tetapi bergaransi jaminan mutu dan orisinal, yakni kehidupan kekal. Jaminan ini akan diberikan kepada kita karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Di dalam firman dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan firman ini sungguh kebenaran.
Allah mengaruniakan kepada kita Yesus yang menebus kita dengan wafatnya di kayu salib. Saudari-saudara, sekarang ini kan marak sekali yang namanya pinjol, pinjaman online. Ketika orang meminjam sana-sini, terlilit hutang, ia tidak mampu lagi untuk melunasi, untuk membayar segala hutang-hutangnya. Maka pasti orang-orang yang demikian akan didatangi yang namanya debt collector untuk mengancam, mengintimidasi, sekaligus mempersekusi. Saudari-saudara, dosa itu ibarat hutang buat kita. Hutang dosa kita itu sedemikian besar, dan kita udah gak sanggup lagi membayar dan melunasi hutang-hutang dosa kita. Apakah Allah mengutus debt collector buat kita? Tidak. Allah yang penuh kasih mengutus putranya yang tunggal, yakni Yesus, untuk menebus, untuk melunasi segala hutang-hutang dosa kita. Maka sahabat setia Gowori sekalian, jangan sia-siakan cinta Tuhan yang begitu besar, dan akan jaminan kasih-Nya yang akan Ia karuniakan kepada kita. Sebagai orang Katolik, kita harus bangga akan jaminan iman, karena kita jaminannya bergaransi hidup yang kekal. Bangga bukan berarti pongah dan sombong. Bangga bukan berarti tinggi hati. Bangga dalam iman adalah berbesar hati, karena mempunyai kualitas dalam hidup beriman. Bangga artinya adalah kita sungguh-sungguh mau percaya dan mengandalkan Tuhan kita. Mari kita ungkapkan iman kita dalam perbuatan nyata keseharian hidup. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.